Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ruri. Kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan bisa kita lakukan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Langsung saja kita terapkan pada soal-soal berikut ini. Soal yang pertama ada 4/5, 1/5, dan 3/5. Soal yang kedua ada 4/4, 2/4, 1/4, dan 3/4. Soal yang ketiga ada 2/3, 1/6, dan 2/9. Dan soal yang keempat ada 3/4, 5/6, 1/2, dan 3/6. Langsung saja kita akan mulai dengan soal yang pertama. Perintahnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Soalnya 4/5, 1/5, dan 3/5. Nah, di sini kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 5. Jadi, kita tinggal melihat di pembilangnya. Ada 4, 1, dan 3. Karena soalnya meminta kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita lihat angka yang paling kecil adalah 1, lalu 3, dan 4. Kemudian kita tuliskan di sini jawabannya. Yang pertama, 1/5. Lalu ada 3/5 dan 4/5. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Soalnya ada 4/4, 2/4, 1/4, dan 3/4. Sama dengan soal yang sebelumnya, penyebutnya telah sama di sini. Penyebutnya ada 4, semuanya 4. Lalu kita tinggal lihat di pembilangnya. Ada 4, 2, 1, dan 3. Karena perintahnya tadi meminta kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita lihat angka dari yang paling besar ada 4. Lalu ada 3, 2, dan 1. Lalu kita tuliskan jawabannya. Yang pertama, 4/4, lalu ada 3/4, lalu ada 2/4, dan yang terakhir 1/4. Lanjut ke soal berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Soalnya ada 2/3, 2/6, dan 4/9. Nah, di sini penyebutnya belum sama. Penyebutnya ada 3, 6, dan 9. Lalu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya kita memakai KPK. Apa itu KPK? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita harus mencari kelipatan dari 3, 6, dan 9. Kita mulai dari kelipatan 3 dulu. 3 itu kelipatannya ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Lalu kita mencari kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 9. Kelipatan 9 itu ada 9, 18, 27, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 3, 6, dan 9 ini
ada angka yang sama. Angka berapa ya anak-anak? Ya, angka 18. Nah, 18 ini kita akan gunakan sebagai penyebutnya. Jadi penyebutnya kita samakan semuanya menjadi 18. Lalu kalau penyebutnya sudah sama, bagaimana dengan pembilangnya? Kita rubah juga. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat 2/3 kita jadikan penyebutnya 18, lalu pembilangnya kita ubah. Cara mengubahnya, 18 ini kita bagi dengan 3. Lalu kita kalikan 2. Nah, 18 dibagi 3 itu ada 6. Ketemunya 6. Lalu 6 ini kita kalikan 2. 6 dikali 2, 12. Jadi, 2/3 kita ubah menjadi 12/18. Lalu yang 2/6 bagaimana? Sama, 2/6 juga kita ubah. Penyebutnya menjadi 18. Lalu pembilangnya kita hitung seperti cara yang pertama tadi. 18 dibagi 6 dikalikan 2. 18 dibagi 6 hasilnya 3. Lalu 3 itu kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 2/6 kita ubah menjadi 6/18. Lalu yang terakhir 4/9. 4/9 juga kita rubah menjadi penyebutnya menjadi 18. Lalu pembilangnya kita hitung seperti cara yang pertama yang kedua tadi. 18 dibagi dengan 9 lalu dikalikan 4. 18 dibagi 9 itu hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan 4, hasilnya 8. Jadi 4/9 kita ubah menjadi 8/18. Nah, kita sudah tahu nih ada yang pertama tadi 12/18, lalu yang kedua ada 6/18, dan yang ketiga ada 8/18. Nah, kita urutkan. Kan soalnya tadi mintanya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan. Soalnya tadi kan 2/6, 2/3, 2/6, dan 4/9. Lalu kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil ada 6/18. 6/18 itu miliknya 2/6. Lalu ada 8/18. 8/18 itu miliknya 4/9. Lalu yang terakhir ada 12/18. 12/18 itu miliknya 2/6. Nah, mudah bukan? Lalu kita pecahkan soal yang berikutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Soalnya ada 3/4, 5/6, 1/2, dan 4/6. Dan di sini juga penyebutnya belum sama. Masih ada 4, 6, 2, 6. Nah, kita ubah sama seperti soal yang sebelumnya. Kita ubah penyebutnya menjadi sama dengan cara mencari KPK-nya. KPK-nya kita di sini harus mencari kelipatan dari 4, 6, dan 2. Karena di sini ada soal yang penyebutnya sama-sama 6, jadi kita yang satu kita abaikan saja. Jadi kita mencari kelipatannya 4, 6, dan 2. Kita mulai dengan mencari kelipatan dari 2. Yang paling kecil dulu, 2. Kelipatan dari 2 ada berapa? Ada 2, 4,
6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Lalu, kelipatan dari 4 ada berapa? Kelipatan dari 4 ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Lalu yang terakhir kelipatan 6. Kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 2, 4, dan 6, kita melihat ada angka yang sama lagi, seperti yang soal sebelumnya. Angka berapa ya yang sama? Ya, angka 12. Angka 12 ini kita jadikan sebagai penyebutnya. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. Nah, kita akan kembali hitung. Yang pertama, 3/4. 3/4 kita jadikan penyebutnya menjadi 12, lalu kita ubah pembilangnya. Caranya sama kayak yang tadi. 12 dibagi 4, lalu dikalikan 3. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Lalu 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi 3/4 kita ubah menjadi 9/12. Lalu yang berikutnya ada 5/6. 5/6 kita juga harus rubah pembilangnya menjadi 12. Lalu penyebutnya 12 dibagi 6 dikali 5. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, 2 lalu dikalikan dengan 5. Hasilnya 10. Lalu 5/6 kita ubah menjadi 10/12. Yang berikutnya 1/2. 1/2 juga kita rubah. Penyebutnya menjadi 12, lalu pembilangnya 12 dibagi 2 dikali 1. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Nah, jadi 1/2 kita ubah menjadi 6/12. Yang terakhir 4/6. 4/6 juga kita rubah penyebutnya menjadi 12. Nah, lalu penyebutnya kita bagi dengan 6. 12 dibagi 6 dikalikan 4. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Jadi 4/6 kita ubah menjadi 8/12. Nah, perintahnya tadi urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan di sini kita lihat yang terbesar itu 10/12. Lalu ada 9/12, lalu 8/12, lalu yang terakhir 6/12. Jadi kita urutkan 3/4, 5/6, 1/2, 4/6. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, yang pertama 10/12 tadi miliknya 5/6. Lalu 9/12 miliknya 3/4. Lalu yang ketiga 8/12 miliknya 4/6. Lalu yang terakhir yang paling kecil ada 1/2. Nah, mudah sekali bukan? Bagaimana caranya mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar walaupun penyebutnya berbeda-beda.
Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal jika menemukan soal yang seperti ini. Nah, anak-anak, selamat belajar. Semoga ilmu yang Bu Ruri sampaikan dapat membantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.